Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah, kelas 10 KGSP 2, ingin membahas tentang senyawa organik asam karboksilat. Materi senyawa asam karboksilat yang akan saya bahas yaitu 1. Struktur molekul, 2. Sumber, 3. Pembentukan, 4. Kegunaan, dan yang kelima dampak negatif. Yang pertama ada struktur molekul. Asam karboksilat atau yang disebut juga dengan asam alkanoat merupakan senyawa organik hasil turunan senyawa alkana. Struktur asam alkanoat sendiri terdiri atas gugus karboksil menjadi gabungan dari gugus karbonil, strip CO strip, dan hidroksil, strip OH. Asam karboksilat ini bisa dituliskan dalam rumus umum R strip COOH dengan R alkil. Yang kedua, saya akan membahas sumber asam karboksilat. Asam karboksilat banyak terdapat di alam, misalnya pada semut, cuka, apel, dan jeruk, sehingga nama lazim asam karboksilat umumnya diambil dari bahasa Latin berdasarkan nama sumber alami asam yang bersangkutan. Misalnya, asam butanoat disebut asam butirat karena terdapat dalam santan kelapa yang disebut juga butirum, atau mentega yang disebut juga butter. Asam formal dengan nama iupaknya asam metanoat banyak ditemukan pada semut dan diperoleh dengan cara distilasi semut. Dalam bahasa Latin, semut adalah formica. Asam asetat atau asetum yang artinya cuka diperoleh dari hasil distilasi cuka. Sedangkan asam kaproat atau kaper yang artinya domba diperoleh dari lemak domba. Pembentukan asam karboksilat. Asam karboksilat dapat dibuat dengan beberapa cara, diantaranya dengan oksidasi alkohol atau aldehida dan hidrolisis alkana nitril. 1. Oksidasi alkohol primer dengan oksidator natrium dikromat. Reaksi oksidasi alkohol oleh oksidator natrium dikromat memenuhi persamaan reaksi berikut. 3R strip CH2OH plus 2CR2 O7 pangkat 2 min plus 16H plus menjadi 3R strip COOH plus 4CR pangkat 3 plus 11H2O. 2. Oksidasi alkohol primer dengan gas oksigen. Reaksi tahap pertama mengoksidasi alkohol primer dengan gas oksigen menghasilkan senyawa aldehid dan air seperti berikut. R strip CH2OH plus setengah O2 menjadi R strip COH plus 11H2O. Reaksi tahap kedua mengoksidasi aldehid hasil reaksi pertama dengan gas oksigen menghasilkan asam karboksilat dengan reaksi kimia seperti berikut. R strip COH plus setengah O2 menjadi R strip COOH. 3. Hidrolisis senyawa alkana nitril atau sianida organik. Pembuatan asam karboksilat dengan hidrolisis senyawa alkana nitril dilakukan pada suhu tinggi dan asam kuat. Apabila alkil sianida atau nitril dididihkan dengan katalis asam atau basa akan terbentuk asam karboksilat. Pada reaksi hidrolisis nitril ini terbentuk amonia seperti persamaan reaksi berikut. R strip CN plus 2H2O plus HCl menjadi R strip COOH plus NH3 plus HCl. Selanjutnya, kegunaan dari asam karboksilat. Yang pertama sebagai bahan zat warna, obat-obatan, serat sintetis, dan plastik. Kedua, sebagai pencetak, inhibitor dalam sereal dan roti. Yang ketiga, mengkarakteristik bau dari keju. Yang keempat, bahan dalam industri karet. Yang kelima, bahan dalam industri kulit dan tekstil. Dan yang terakhir, sebagai bahan pengawet dan pembasmi kuman pada makanan ternak, dan lain-lain. Dampak negatif penggunaan asam karboksilat. Walaupun mempunyai banyak kegunaan, pasti ada dampak negatif yang ditimbulkan. Biasanya saat penggunaan asam karboksilat secara berlebihan. Misalnya asam asetat sebagai asam karboksilat yang banyak dikonsumsi saat ini. Asam asetat merupakan asam lemah yang berlebih. Asam asetat dapat meningkatkan asam lambung
sehingga tidak dianjurkan dikonsumsi oleh penderita sakit lambung atau MAH. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.